Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak budaya, termasuk soal mitosnya. Mitos yang masih dipercaya oleh banyak orang hingga saat ini adalah unyeng-unyeng di kepala. Banyak yang percaya unyeng-unyeng berkaitan erat dengan karakter seseorang. Tak sedikit yang menyebut anak-anak yang mempunyai unyeng-unyeng 2 atau lebih punya tingkat kenakalan di atas rata-rata. Apakah memang benar demikian? Unyeng-unyeng kepala tuh katanya kalau di depan itu pinter ya, tapi kalau 2 gitu katanya sih bandel gitu. Biasanya kalau lebih dari 1, 2 itu katanya sih bandel, keras kepala. Cuman itu kayak mitos sih, Kak. Unyeng-unyeng atau user-user memang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Hanya saja bentuk dan letaknya terkadang berbeda-beda. Paling umum, unyeng-unyeng berada di puncak kepala. Meski terkadang ada juga yang letaknya sedikit ke bagian depan, belakang, kiri, atau kanan. Entah sejak kapan mitos jumlah unyeng-unyeng berkaitan dengan kenakalan. Tetapi yang jelas masih banyak orang tua yang percaya akan mitos ini hingga sekarang. Kalau orang-orang tua bilang memang ya ada maknanya. Yang paling dihindari itu biasanya memang yang user-user 3 yang lebih itu. Kadang-kadang dia punya emosi itu tiba-tiba meledak dan nggak kontrol. Lebih nggak terkontrol ya. Dia nggak bisa mengontrol dirinya. Itu makna-makna yang diartikan oleh orang-orang tua kita dulu, bahwa itu semua kemudian dikatakan kepada mereka karena mereka sudah tahu kondisi tubuhnya, kepalanya, usur-usurnya segitu seperti itu, maka disampaikan kepada dia harus hati-hati. Jika dilihat secara fisik, unyeng-unyeng sendiri memang hanya bisa terlihat jika rambut sang anak pendek. Karena itulah jumlah unyeng-unyeng lebih dari 1 biasanya lebih mudah dideteksi pada bocah laki-laki. Hal itu memperkuat stigma bahwa anak laki-laki dengan unyeng-unyeng lebih dari 1 punya sifat yang sedikit susah diatur. Yang laki-laki itu kita dibebaskan mau tidur di langgar, mau tidur di masjid, mau tidur apa, itu kita lebih bebas. Sehingga sepak terjang anak-anak itu kemudian bisa diketahui dari keseharian mereka karena mereka lebih bebas. Kalau yang 1 lebih kalem, kalau yang 2 bisa lebih nakal, kalau yang 3 ini bejingkerakan yang lebih atraktif gitu ya, lebih lincah lah gitu kira-kira. Sehingga dengan begitu dikatakan bahwa anak laki lah yang lebih kelihatan, padahal sebetulnya sama saja. Inilah Zain, salah satu anak istimewa yang memiliki 3 unyeng-unyeng. Di usianya yang menginjak 7 tahun, Zain memang sedang berada di kondisi paling aktif. Setidaknya, begitulah menurut Nunung Romlah orang tuanya. Selain dari itu, Nunung juga melihat Zain sebagai anak yang punya sifat keras. Kalau di sekolah sih saya suka dibilang sama gurunya dia tuh cepat bergaul gitu, cepat akrab sama teman-temannya gitu. Dan juga dia anaknya suka ceria gitu ya, maksudnya periang gitu. Tapi waktu juga kalau misalnya dia sama teman-temannya ada temennya keras, dia juga keras. Jadi suka agak bentrok gitu. Dia harusnya baik gitu bicaranya, dia harus baik-baik gitu. Meski mewajarkan Zain yang disebut sangat aktif, sehingga seringkali lupa waktu, Nunung menyebut terkadang emosi Zain sulit dikontrol. Hal inilah sering menyebabkan pertengkaran dengan teman sebayanya. Kalau misalnya si Enjen udah marah gitu ya, paling saya teman-teman saya bilang, Enjen jangan suka diledekin ya, atau suka dikasarin atau dipancing-pancing gitu. Si Enjen kadang-kadang suka cepet emosi gitu, maksudnya cepet kalau misalnya ada teman-temannya dia bikin dia kalap gitu, misalnya marah, dia marah gitu. Lalu, apa sebenarnya unyeng-unyeng tersebut? Jika ditilik dari sisi medis, sebenarnya unyeng-unyeng tak pernah diteliti lebih jauh karena keberadaan dan fungsinya yang tak begitu penting.
Unyeng-unyeng hanya berfungsi sebagai pusat pola pertumbuhan rambut yang biasanya memiliki gerakan searah jarum jam. Selain itu, jumlah unyeng-unyeng disebut dipengaruhi oleh faktor genetik saja. Jadi memang sebenarnya secara teori 95% orang itu user-usernya itu cuma satu. Dan memang arahnya biasanya dari 95% itu 90%-nya arahnya searah jarum jam. Nah, kalau dikaitkan dengan yang 2 dan 3 itu kenapa? Itu tidak ada teori yang menjelaskan. Namun biasanya dikatakan bahwa kalau orang ada user-user 2 atau 3, maka kemungkinan besar di dalam keluarganya ada faktor genetik, artinya di keluarga mungkin ada juga yang dengan user-user jumlahnya lebih dari 1. Dr. Dewi juga menyebut tidak ada hubungan langsung yang menyebutkan ada kaitan jumlah unyeng-unyeng dengan kepribadian ataupun kondisi medis. Tetapi memang persentase orang yang memiliki unyeng-unyeng lebih dari 1 hanya 5% saja. Jadi pada saat proses pembentukan otak, saat otak itu terdorong menuju ke tengkorak, nah saat itu juga terdorong untuk proses pembentukan rambut cikal bakalnya. Nah itu menjadi titik awal yang kemudian dia berputar dengan arah gerakan yang memutar gitu sebagai satu titik pusat, sehingga ada juga orang yang mengkait-kaitkan bahwa user-user ini ada kaitannya dengan pembentukan otak. Padahal secara teori tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bukti tersebut. Sementara itu, Intan Erlita, seorang psikolog menyebut, dari beberapa kasus yang dia tangani, tak ada kaitan sama sekali antara jumlah unyeng-unyeng dengan kenakalan anak-anak. Menurut dia, faktor lain justru lebih berpengaruh daripada sekedar jumlah unyeng-unyeng. Kalau menurut saya itu mitos gitu, karena kan kalau kepribadian atau karakter anak itu ditentukannya oleh pola asuh, lingkungan, pendidikan dia gitu kan, dan juga bagaimana tumbuh kembang orang tersebut dari kecil sampai dewasa gitu. Jadi kalau misalnya ada hubungannya atau enggak, menurut saya itu mitos. Jika orang tua bisa memberitahu aturan dan larangan dengan baik, maka anak pun tercipta menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan percaya diri. Tetapi jika sifat protektif dan komunikasi searah lebih ditonjolkan, Erlita menyebut semua itu akan berpengaruh pada kepercayaan diri sang anak. Padahal sebuah kewajaran jika anak bersikap sangat aktif. Nah biasanya di usia 7 tahun pertama itu memang ada dibilangnya adalah masuk rentang usia ini ya, usia masuk usia emas ya gitu ya. Kenapa? Karena masa-masa itu dia lagi banyak ingin tahu dan ingin mengeksplor semuanya. Itu adalah masa-masa yang akar tuh. Jadi kalau punya anak di usia-usia 7 tahun pertama, kalau bisa kita memberikan akar yang kuat gitu. Jadi stimulus-stimulus yang positif gitu. Oleh karena itu, daripada mengkhawatirkan jumlah unyeng-unyeng, orang tua lebih baik memfokuskan diri pada pola asuh anak. Jadi yang orang tua harus lakukan yang pertama adalah kenali anak-anak kita gitu, karena setiap anak itu unik dan setiap anak itu punya potensinya. Gak ada anak yang nakal, yang ada adalah anak yang mencoba mencari jati diri dan mengeksplor apa yang dia ingin ketahui. Fasilitasi anak dengan bukan semaksimal ya, tapi fasilitasi sesuai dengan kebutuhan sehingga anak tahu bahwa ada proses yang harus dia hadapi. Sama ajarkan anak tentang emosi.